Woi, nomor 8 apaan? Bentar, nomor 8C, nomor 9A, nomor 10B. Udah, jangan nanya lagi. Tapi kan soalnya soal esai. Lah iya ya, aduh. Wah, nomor 8 apaan? Nomor 8-nya. Iya, bentar ya, bentar. Oh, tahu lo nomor 8. Apa? Oh, kasih jawabannya, tapi kepala lo orang hantem dulu lo. Sipul. Ya, lo orang harus tahu lo, sejak tahun 2016, menyontek macam ini di China, satu ujian nasional dianggap sebagai kejahatan kriminal. Lo orang bakal dipenjara sampai 7 tahun lo. Tapi kan saya belum dapat jawabannya, Sipul. Lo orang jangan macam-macam sama oil lo. Sudah jelas tadi lo contek. Tapi ini kan di Indonesia, mana ada nyontek di penjara. Paling dikeluarin di kelas terus disuruh keliling lapangan. Nggak bakal di penjara. Oh, salah negara lo. Ya sudah, kalau sama Oe, pala ada keluar kelas lo, yang ada lo orang cukup berdiri di depan kelas. Sini. Karena lo orang sudah nyontek, sekarang ikutin Oe. Tangan kanan di depan. Tangan kanan di depan. Tangan kiri di depan. Tangan kiri di depan. Pasang kuda-kuda. Udah Sipul. Sudah, sangat mudah loh. Pertahankan posisinya, ini tahan terus ya, sampai 7 tahun. Oh. Yang bener aja dong. Ayo makan cemilan khas Thailand. Mau dong. Ini dia. Ada kecoa air, ada belalak, ada ulat bambu, ada kacang. Nggak ada makanan lain apa? Mending makan lemonilo brownies crispy nih. Coklatnya tebel, crispy banget. Ngemil gini baru enak. Lo bisa beli lemonilo brownies crispy di Alfamart dan Indomaret. Enak banget asli. Emang mending ngemil ginian. Lagian aneh banget makan gituan. Nggak ada makanan lain kalian. Loh, kok nggak gerak sih? Orang diajak ngobrol juga. Loh. Kok pada gak gerak semua sih? Aduh, diam. Di Thailand, kalau lagu kebangsaan lagi diputar, itu kita tuh nggak boleh ngomong. Harus berhenti dari semua aktivitas. Harus berdiri juga. Diam. Makanannya aneh. Ini kalian juga aneh nih kalian. Kayak mana gua mau jadi betah di Thailand gini? Loh, itu kok pada joget-joget semua sih? Asik juga nih musiknya. Musik apa nih? Kayak dangdut Indonesia loh malah. Ini namanya musik lutung, jenis musik tradisional Thailand. Emang cocok banget sih buat joget. Nah, kalau joget-joget kayak gini baru betah gua di Thailand. Puasa kenapa harus 30 hari sih? Seminggu aja kayak. Mokel aja apa ya? Astagfirullah, mokel. Waduhin lu sama mak lu. Baru 30 hari puasa. No, ada yang 70 tahun puasa nggak makan, nggak minum, nggak ngeluh kayak lu. Siapa? Kangkung. Kalau Kangkung wajar puasa 70 tahun. Nggak butuh makan dia. Lah manusia, nggak mungkin lah. Kangkung, Ya bukan lah. Namanya tuh Prahlad Jani dari India. Dia tuh seorang yogi. Orang yang mendalami yoga gitu. Jadi dia ngeklaim kalau dia tuh hidup cuman dari energi spiritual doang. Ngebut viral aja itu. Nggak ada bukti. Lah, tahun 2010. Dia tuh pernah diamati sama dokter-dokter yang ada di India. Selama 15 hari di rumah sakit. Dia tuh nggak makan, nggak minum. Bahkan buang air juga enggak. Tetap sehat. Tapi klaimnya kan masih kontroversi di dunia medis. Gua tahu. Tapi setidaknya kita tahu. Lapar itu cuma masalah mindset aja. Kalau spiritual kuat, puasa karena memang bener-bener mau ibadah. Lapar juga nggak bakal berasa. Malah rugi kalau mau mokel. Tapi gua traktir. Ayo, temenin gua makan. Gas. Ya udah ayo. Astagfirullah, orang Arab kagak puasa. Lu ngajarin orang Arab aja tuh. Lah kenapa orang gua bukan Islam? Puasa lah boy, enggak puasa. Allah Akbar. Murtad lu. Lu gua cabak mau lu. Gua Kristen ini, Kristen. Emang ada orang Kristen di Arab? Ya ada lah. Di Arab Saudi bukan agama Islam doang. Ada 4,4% populasi di Arab Saudi itu agamanya lain. Di tahun 2022 aja ada sekitar 1,5 juta jiwa penduduk Arab Saudi itu yang agamanya Kristen. Bukannya kalau di Arab Saudi agama resminya itu cuma Islam, setahu gua. Memang, tapi tetap ada warga asli Arab Saudi yang menganut agama Kristen di sini itu kecil banget dan nggak nampakin kepercayaannya secara umum. Sebagian besar umat Kristiani di sini ya pekerja asing atau pendatang kayak gua. Oh, tetap ada ya. Sorry ya. Ya udah, lanjut aja lagi minumnya. Ya. Seger ya? Banget. Mau? Enggak. Nyicip aja. Nyicip kan nggak batal. Ya udah mau. Nyicip bukan dihabisin.
It's wonderful. Barang berseni tinggi. Hiasan lampu dari bambu kayak gini di Belanda bisa sampai 1 juta loh harganya. Itu mah kurungan ayam dikasih kabel 1 juta, gila. Di Amerika lagi happening banget jadi vegetarian biar lebih sehat. Kita di sini suka makan tempe. Sepapannya tempe di sini murah banget, 250.000 rupiah aja. Buset, 250.000 dapet tempe sepick up di sini, Mister. Aduh, sepapan kayak gitu di sini juga 5.000 ada. Tahu nggak? Perancis itu dikenal sebagai ibu kota parfum dunia. Banyak parfum mewah yang diciptakan di sini. Orang biasa tidak mungkin bisa beli. Mahal. Wah, belum tahu dia di Indonesia ada parfum sasetan murah. Masa parfum sasetan? Tuh, lihat tuh. Masa sih? Wangi banget. Iya dong, ini mah Jessica Mila bukan kaleng-kaleng. Iya, aku malah hari ini lupa pakai parfum deh, Kak. Masa? Tapi kamu Berarti wangi. kayaknya ini wanginya dari baju aku deh. Kan, ya aku bawa 2. Oh, gemes. Jadi ini. Terinspirasi dari parfum mewah Prancis nih. Nggak usah beli parfum mahal-mahal. Yang sasetan aja udah mantep banget. 500 perak baju wangi sehari. Gua udah coba. Gimana? Mewah kan wanginya? Wanginya tuh ada raspberry sama vanilanya gitu. Prancis wangi banget. Ya iyalah, mending coba. Wow. Di Indonesia apa-apa emang seburah itu. Makanya tetap kangen Indonesia. Kalau aku kangen di Indonesia ya udah beli kangkung aja di Jerman. Seikannya kangkung di sini 60.000 loh. Padahal di Indonesia tuh cuma 2.000. Jadi kangen banget Indonesia. Enggak, di situ aja lu pokoknya nggak usah balik ke Indonesia lagi. Sampai putusan pengadilan, kamu bakal nginep di Hotel Prodeo alias penjara. Udah saya bilang, Pak, bukan saya pelakunya, Pak, bukan saya. Udah, kamu ikut saya. Bukan saya, Pak. Hah? Ini penjaranya nih? Ya iya, penjara. Emang apaan? Ini sejak kapan, Pak, penjaranya ada air mancur gini? Air mancur? Wah, shower maksudnya. Air mancur. Kampung banget. Dari dulu emang mandinya di sini pakai shower. Wah, terus ada apa lagi, Pak? Di sini ada dapur buat kalian masak, ada gym, ada studio rekaman, ada perpustakaan, sama ruangan buat main game juga ada. Betah nih di sini. Bukannya kamu tadi bilang kamu bukan pelakunya? Siapa yang bilang kamu? Gak ada. Enggak. Bukan saya pelakunya, Pak. Bukan saya. Wah, itu mah bercanda doang, Pak. Tadi, Pak. Emang saya pelakunya. Saya yang maling. Tokonya kemarin yang saya yang maling. Tapi kayaknya emang bukan kamu deh penjaranya. Nggak mungkin, Pak. Beneran saya yang malingnya. Pokoknya beneran saya yang maling. Tepuk tangan dulu dong. Untuk Bapak polisi yang berhasil menumpas kejahatan. Saya juga maling toko yang lain juga, Pak. Pokoknya banyak, pokoknya. Kamar saya yang mana ya, Pak? Selamat Natal semuanya. Astagfirullah. Abah, ada berdebah, Abah. Ada apa anak gua, ada apa? Ada orang asing, Abah. Sepertinya dia itu orang Cina. Tapi entah kenapa rambutnya keriting. Apa? Anak muda. Iya, Om. Apa kau keturunan Hong Pei Hong? Enggak, Om. Saya Jackie Chan. Jangan sembarangan ngomong lah. Justru kamu yang sembarangan bicara. Kamu tadi bilang kan Apa? Oh, selamat Natal semua. Kenapa? Lihat anakku, dia ketakutan. Lah, salah saya di mana? Kamu mengucapkan selamat Natal di sini. Oh, nama tempat ini kan Pulau Natal. Gimana sih? Tapi kami di sini Muslim. Ya bukan salah saya dong. Salahin orang yang ngasih nama duluan. Kenapa juga nih pulau dinamain Pulau Natal? Itu karena pulau ini ditemukan pada tahun 1643 oleh Kapten William Minors dari kapal Inggris di hari Natal. Makanya namanya jadi Pulau Natal atau Christmas Island. Walaupun dekat dari Indonesia, pulau ini masuk wilayah pemerintahan Australia. Penduduknya mayoritas imigran dari Cina, Melayu, dan India. Suasana Asia kental banget di sini. Tahu gitu, harusnya ganti nama aja, Pak, pulaunya. Jangan lagi Pulau Natal. Harusnya jadi nama Pulau Idul Fitri itu, karena mayoritas di sini kan agamanya Islam. Siapa bilang? Mayoritas agama di sini agama Buddha. Jadi ini Pulau Natal, penduduknya ngerayain Idul Fitri, agama mayoritasnya Buddha, di dekat Indonesia, tapi punya Australia, ditemuin orang Inggris, terus pakai bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, Indonesia. Gua pusing, pada kan nyambung nih kalian. Mau kemana? Mau pulang. Paket gue sampai juga. Apa tuh? Baju baru. Wih, Lihat. Yeay. Keren. baju baru. Itu sama kayak baju lama lu. Nah, biarin orang gue suka. Warna kuning lagi. Kenapa sih suka banget warna kuning? Soalnya bercahaya. Hati-hati aja kalau banjir. Ngambang. Sembarangan. Makanya jangan pakai kuning terus. Beda sama orang Prancis. Orang Prancis jarang banget pakai warna kuning. Hah?
Kenapa emangnya? Soalnya warna kuning bagi kebanyakan orang Perancis itu bermakna sial, khususnya di bidang teater. Oh gitu. Dulu ada aktor yang sangat terkenal namanya Molière, pakai kostum warna kuning waktu dia jatuh sakit. Habis itu meninggal setelah tampil di atas panggung. Sejak saat itu banyak orang yang yakin kalau warna kuning itu membawa nasib buruk, khususnya di dunia teater. Jadi harus Mitos. Katanya negara maju tapi masih aja percaya sama mitos. Udah, bilang aja lu iri sama baju baru gua kan. Nah, udah, gak asik lu. jadi jalanin Hon. Nah, so kan sial ketabrak mobil. Gak apa-apa. Kok ada kuning-kuningnya? Inggris sesat nih, fix. Tuh, anak monyet tuh. What the Nah, tuh juga anak monyet tuh. Nih, monyet, anak monyet nih. Bacot. Excuse me, what do you say? Orang Inggris sesat, monyet? Ya sesat. Kan orang lu sendiri yang ngomong. Manusia dari monyet. Lu aja kali, gua mah enggak. Who say that? Charles Darwin no. Masa gak inget? Oh, kan dari Charles Darwin. How about Indonesian, mate? Jual air doa tidak sesat, terus zikir sambil joget-joget tidak sesat. You know what? I think there is this misunderstanding here. You know, Charles Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu dari No. Tapi di buku pelajaran kita kayak gitu. Come on, man. There's totally wrong. Teori yang dikemukakan Darwin sebenarnya mengatakan manusia dan monyet itu memiliki leluhur yang sama jutaan tahun yang lalu. Jadi, bukan manusia berubah dari monyet, tapi kita punya nenek moyang bersama dalam pohon evolusi. Karena adaptasi di lingkungan berbeda selama jutaan tahun, kita jadi seperti sekarang. Itu yang dikemukakan Darwin di teorinya. Dan ini teori, pendapat, bukan fakta. Oh, nggak sesat berarti. Oh, no. Enggak dong. Tapi setelah obrolan ini, setelah I ketemu sama you, I percaya manusia itu dari monyet. Masih sesat ternyata. Manusia berasal dari monyet, percaya aja. Makanya yang intelek. Gimana maksudnya? Bego. Orang Indonesia lebih kaya daripada orang Meksiko. Jadi gua yang traktir. Pelayan, aku 2, burrito 2, terus minumnya air putih aja. Lu kok ketawa sih? Soalnya lu mesen air putih, ada-ada aja. Lu minum apa lagi emangnya? Di sini, apapun makanannya, minumnya teh botol. Cola. Kirain teh botol. Kalau lu mau jadi orang Meksiko, lu harus minum cola. Jangan mesen air putih. Senyorita, cola 2. 2 gelas, 2 liter. Waduh. Bahaya apa? Bahaya gimana? Meksiko itu jadi negara yang paling banyak mengkonsumsi cola. Rata-rata orang Meksiko minum cola per tahunnya itu 160 liter. Jadi kayak ya setengah liter per hari lah. Banyak banget itu. Banyak. Di bagian selatan negara Meksiko ada namanya kota Chiapas. Di sana orang-orang Chiapas itu minum 2 liter sehari gitu. Cola di sini masih mending setengah liter. 2 liter per hari. Aduh, cola itu banyak banget tahu, gulanya nggak sehat. Mau lo obesitas apa diabetes gitu. Ntar tangan lu buntung baru tau rat. Telat lu ngomongnya. Pelayan, nambah 1 liter lagi colanya. Waka batik. Kenapa? Batik. Ternyata kita sehati. Orang Afrika ternyata pakai batik juga ya? Iya dong. Awalnya di abad ke-17 orang Belanda banyak banget bawa orang dari Nusantara, terutama dari Indonesia, ke Afrika Selatan sebagai pekerja ataupun tahanan politik. Jadi orang-orang Nusantara bawa juga budayanya ke sini, termasuk batik. Keren. Orang Indonesia abad ke-17 udah sampai ke sini aja ternyata. Batik di Afrika Selatan juga sebagai simbol perjuangan. Nelson Mandela sering pakai baju batik di acara resmi, menjadikan simbol persatuan dan kebebasan bagi rakyat Afrika. Wah, sebangga itu ya kalian ternyata pakai batik. Padahal orang Indonesia kalau disuruh pakai batik kayak ngerasa culun kayak gitu. Iya, orang Afrika Selatan biasanya pakai batik pas apa aja tuh? Banyak. Biasanya orang Afrika Selatan pakai baju batik pas acara resmi, kayak hari nasional ataupun kerja di kantor gitu. Oh, pas acara resmi aja ternyata. Lah, lu ini pakai batik kan lagi jalan-jalan. Saya orang Jawa, Mas. Orang Jawa udah sampai sini aja. Dari abad ke-17 udah di sini, Mas. Oh. Iya. Monggo, Mas.